Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita coba bahas mengenai update market crypto teman-teman menjelang pemilu Amerika Serikat atau US besok ya gitu ya. Jadi kita akan bahas mengenai secara probability, lalu kita bahas mengenai skenario-skenario. Bagaimana kalau misalnya Trump menang, bagaimana kalau misalnya Kamala menang. Jadi sebenarnya ini akan lebih ke outlook dan lebih fokus ke dalam technical juga. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan coba bahas mengenai outlook market crypto. Ya udah lama banget kita nggak update juga teman-teman. Langsung masuk dulu ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Nah, kita coba bahas mengenai outlooknya sendiri, di mana Bitcoin kembali lagi ke area 68.000. Sebenarnya kalau kita lihat Bitcoin itu ya salah satu yang sebenarnya cukup strong secara dibandingkan dengan beberapa kripto lainnya gitu ya. Karena Bitcoin justru rally kemarin di minggu kemarin sempat ke area 73.000. Tapi kalau kita lihat altcoins itu penurunan cukup drastis sekali teman-teman. Ya jadi kalau kalian altcoin holder pasti kerasa bahwa kenapa market nggak naik-naik, tapi Bitcoinnya justru cukup strong. Kenapa alasannya? Kenapa Bitcoin naik? Salah satu alasannya sebenarnya dari sini teman-teman. Dimana kalau kita lihat dari sini, kemarin minggu lalu ya, kalian bisa lihat ini inflow-nya Bitcoin ETF, spot Bitcoin ETF itu naiknya signifikan sekali. Bahkan dalam 2 hari terakhir, 30 Oktober, 29 Oktober, ini kita inflow sampai 870 juta, 893 juta. Kuat sekali. Belum ditambah 25 sampai 28 Oktober, ini 400 juta, 479 juta. Jadi inflow-nya itu sangat signifikan dan masuknya cuma only ke Bitcoin, hanya ke Bitcoin. Dan altcoin nggak ada yang at least rata-rata juga mengalami penurunan gitu. Karena ya ini institusi Bitcoin ETF masuknya ke sini. Nah, kalau kita secara Fear and Greed Index saat ini Dogecoin mengalami kenaikan. Dogecoin ini salah satu naratif play juga karena Elon Musk itu kan support Trump ya. Elon Musk support Trump, lalu dia sering tweet Doge juga. Lalu ada ENA yang mengalami kenaikan. Zcash, Helium, Bong, Beam, Mock ini mengalami kenaikan beberapa sedikit gitu ya. Kalau kita lihat dalam 24 jam terakhir juga di sini ya rata-rata masih ada koreksi juga. Jadi memang ya untuk market sendiri saat ini masih tergolong konsolidasi dan ya harus tunggu dulu lah untuk altcoin recovery ya, butuh waktu sebenarnya. Fear and Greed justru masih greed ya, entah kenapa karena fokusnya ini hanya di Bitcoin bukan di altcoin, jadi tendensinya greed. Tapi kalau saya lihat altcoin sebenarnya itu udah cukup fear. Orang-orang yang pegang altcoin cukup ya ketar-ketir nih, apalagi nanti mau election gimana hasilnya gitu. Nah, kita lihat di minggu ini. Di minggu ini sebenarnya akan cukup menarik karena tadi kita udah ngomongin tentang pemilu AS, pemilu US yang akan terjadi besok. Jadi kalau teman-teman lihat Selasa mana ya, ada pemilu nih harusnya. Nah, ini bisa kelihatan teman-teman. US presidential election itu jam 5. Ya, tapi kan kita tahu lah seperti pemilu biasanya akan berlangsung selama 1 hari. Kemungkinan quick count pun saya nggak tahu sih. Mungkin ya dini hari besok kali ya baru ada quick count. Tapi ya ini US presidential election ini akan cukup penting. Lalu di akhir minggu itu di hari Jumat baru ada FOMC. Jadi Kamis pagi lah bisa dikatakan ya, Kamis pagi ini akan ada FOMC statement. Jadi perhatikan hari Kamis dini hari ya, jadi Jumat pagi ataupun Selasa malam besok dan Rabu. Karena kan Rabu itu mungkin quick count results baru keluar, jadi kita bisa perhatikan hari Rabunya juga. Ya, kira-kira siapa memimpin, Kamala atau Trump? Nah, kalau kita ngomongin FOMC itu saat ini target rate-nya itu 475 current target rate, dan kalau misalnya kita lihat penurunannya kemungkinan akan cut sekitar 25 basis point karena ini pun 98% bilang akan cut 25 basis point. Jadi ya kalau menurut saya sebenarnya FOMC harusnya no surprises, the Fed akan cut 25 basis point aja, dan ini sebenarnya seharusnya berdampak ya cukup positif lah karena the Fed mulai cutting rate juga. Nah, let's talk about presidential election polls teman-teman ya, karena siapa yang menang ini yang menjadi perdebatan. Kalau misalnya kita dari internet, apalagi kalau teman-teman adalah investor kripto, mungkin scrolling dari grup community, Telegram ataupun X gitu ya, rata-rata itu yang bilang oh Trump itu akan menang gitu.
Kenapa Trump akan menang? Ya sebenarnya cukup dekat lah, is closer, jadi lebih dekat dari yang diperkiraan gitu. Tapi kalau teman tahu, itu kebanyakan polls itu diadakan di Polymarket. Ya, Polymarket itu salah satu platform, ini saya lagi nggak buka, platform dari di Polygon Network. Itu memang untuk prediction seperti itu. Jadi ya pastinya karena orang crypto support Trump juga, dan Trump support crypto, jadi Trump itu lebih ke favor kalau misalnya kita lihat secara di Polymarketnya. Tapi kalau kita lihat di sisi lainnya, sebenarnya Harris ini cukup dekat gitu. Bahkan kalau teman-teman lihat di sini, polls-nya itu sangat-sangat ketat gitu. Hanya di ini nasionalnya aja ya, ini nasional nih. Teman-teman lihat Harris itu 48, Trump 47. Jadi sebenarnya Trump itu belum dikatakan pasti menang gitu. Ini justru ya lebih favor Harris gitu. Jadi kita akan lihat ya siapa yang akan menang. Nih, kita bisa dari sini pun rata-rata justru biru ya. Biru itu adalah Demokrat ya. Ini lebih favor Harris ya, ketimbang Trump. Oke. Ya kalau saya pribadi sih dukungnya Trump, tapi kalau seperti ini kan agak sedikit ketar-ketir gitu ya. Agak sedikit wah, what if, apa yang terjadi kalau misalnya Kamala menang. Nah ini nanti yang saya akan bahas di secara teknikal ya teman-teman. Wah ini juga udah mulai ada sedikit penurunan. Kita nanti akan bahas ke teknikal. Tapi sebelum itu ada beberapa few announcement yang saya mau announce juga. Yang pertama adalah Laba Lab ya. Kita baru aja open registration lagi untuk batch November. Di awal bulan saya akan selalu open batch baru. Jadi ini awal bulan. Untuk di batch ini adalah crypto class ya, all in one crypto class yang saya akan ajarkan juga. Jadi ini lengkap lah, selama 2 bulan ini teman-teman akan dapat intensif 5 bulan. Sesi 5 pertama itu di November, sesi 5 kedua itu di Desember. Gitu nih teman-teman, bisa screenshot aja. Ada teknikal, bagaimana cara futures airdrop, futures trading, airdrop, strategi saya pribadi, lalu ada exitnya gimana, psikologi market. Jadi ini udah all in one lah, udah lengkap. Dan kalau menurut saya dengan informasi seperti ini, saya ada charge memang ya. Secara fee itu di kalau teman 2 bulan tuh 329.000, kalau misalnya 1 bulan tuh 175.000 ya. Tapi ini sebenarnya worth it dari informasi yang teman-teman akan dapatkan di kelas ini gitu ya, di crypto kelas ini. 2 bulan harusnya udah mandiri untuk navigasi market crypto. Jadi bisa diperhatikan. Kalau mau nanti langsung aja cek di deskripsi, ataupun cek aja tanya Wayan admin di Telegram gitu ya. Nanti saya taruh semua di deskripsi detailnya. Lalu yang kedua itu yang saya mau announce itu adalah Web3 Week Asia ya. Web3 Week Asia itu akan datang sebentar lagi 7-8 November. Jadi kalau teman-teman yang belum beli tiket, langsung beli tiket. Kodenya W3W MW40, langsung diskon 40% ya. Jadi gampang sekali gitu ya. Lalu dia ada beberapa announcement sebenarnya untuk Web3 Week Asia. Ini kan di Pacific Place, Ritz-Carlton ya. Jadi mereka ada beberapa announcement mengenai ya, kalau teman-teman belum ada tiket bisa ikutin ini CoinX punya quest gitu ya. Dapat quest, selesaikan questnya, nanti kalian bisa dapat free tiket gitu. Jadi just do it kalau misalnya kalian memang belum dapat tiket Web3 Week Asia, ataupun ya langsung beli aja gitu ya, nggak terlalu mahal kok sebenarnya. Nah kita masuk aja ke dalam teknikal sekarang. Untuk ke dalam teknikal ya, ini akan lebih beratnya di teknikal. Kalau saya lihat dari secara liquidation heat map saat ini, area 65.000 itu yang lebih hot nih. 65.000 ini cukup hot. Tapi kalau based on my analisa sendiri, kita ada short term support lah di kisaran area 67.000 yang saya mau tahu reaksinya bagaimana. Kalau misalnya support ini nggak kuat, mungkin nextnya ya tadi kita akan ke area 65.000. So kita coba bahas mengenai outlooknya. Oke teman-teman. Nah kita lihat masuk ke dalam grafik. Ini yang saya bisa perhatikan ya, dari grafik 4 jam aja ini kelihatan untuk Bitcoin ya, Bitcoin yang cukup strong, itu kelihatan ada sedikit ketahan di resistance ya, exponential moving average 50 dan 20 ini ketahan. Bahkan kalau teman zoom lebih dekat lagi di sini, lihat beberapa kali wick ini touching ke area exponential moving average tapi nggak berhasil breakout gitu ya. Ini simple sih sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ini ada resistance di area ini, a lot of ask atau order jual di area ini, sehingga Bitcoin tidak bisa breakout gitu. Nah ini kemarin outlook yang saya berikan untuk member-member di Laba Lab juga ya, sebenarnya cukup make sense. Udah hit area interestnya, langsung mengalami kenaikan. Jadi ini mungkin saya akan hapus. Kita bikin live outlook aja saat ini.
Area bawah sebenarnya ini area point of control ya, ini interest level yang saya mau lihat nih. Area kisaran 67.000 sampai 67.500. Jadi di area ini yang saya mau lihat ada reaksinya. Gimana nih reaksi di area ini? Gitu. Tapi yang kita harus penting, ini kalau teman-teman lihat dari time frame 12 jam itu key support ya. Kalau key support yang paling kuat itu di area ya blue box ini, box warna biru itu kisaran 66 sampai 66.300 sampai 66.600. Selama ini nggak di break sebenarnya Bitcoin masih oke. Ya, yang kita butuhkan adalah sebenarnya untuk Bitcoin at least jangan breakdown. Ya, kalau misalnya Bitcoin breakdown itu altcoin akan mengalami penurunan lagi gitu. Jadi selama Bitcoin masih bisa kuat, at least masih di atas area box warna biru ini, seharusnya masih aman. Gitu, yang saya harapkan malah sebenarnya untuk kita nggak menyentuh area 65. But let's see ya terjadi atau enggak. Gitu. Nah, ini akan sedikit ada penurunan ya, kemungkinan ya kalau teman-teman tanya beli di mana ya di sini di box ini 67 sampai 67.500. Oke. Nah, kalau kita lihat di time frame, bukan time frame, tapi kalau kita lihat di CME futures di sini juga ada gap sedikit kalau kita bisa perhatikan. Nah, ini nggak bisa, teman-teman harus lihat di gap 1 jam. Itu kelihatan ada gap di kisaran harga 67.000 68.000. Jadi kemungkinan kita akan retesting back this level. Gitu ya. Untuk fill gap ini. Ya, ini saya tulis gap. Oke. Ya, jadi ini teman-teman bisa lihat ini lagi turun. Masih lebih favor untuk market sedikit turun dulu sih sebenarnya untuk saat ini. Nah, kita coba bahas mengenai play saat ini ya. Kita coba bahas mengenai bagaimana nih kalau misalnya Trump menang atau Harris menang. Gitu, apa yang akan terjadi? Oke, ini akan cukup menarik sih sebenarnya ya. Kalau misalnya Trump menang, let's say ini market drop ya. Untuk at least bukan drop, tapi koreksi lah. Koreksi ke area yang sempat saya sudah mention, ke 67.000 di sini. Ya. Ya, kalau Trump menang sebenarnya outlooknya lebih karena cukup positif untuk market seharusnya. Jadi kalau misalnya kita Trump menang ya kemungkinan market ini akan lebih naik ke atas dulu sih. Possibly testing this high lagi gitu. High ini. Jadi ini mungkin outlook yang saya bisa lihat. Mungkin ini kita ganti warna dulu kali ya. Ganti warna, let's say Trump itu warna merah misalnya. Karena Republikan ya. Jadi ke area ini possibly testing 72.000 atau bahkan break all time high, kita nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya seperti ini sih benar-benar sangat bullish sekali. Tapi biasanya kalau kenaikan yang signifikan itu biasanya akan ada koreksi juga. Jadi akan koreksi dulu, baru nanti konsolidasi lama, baru mulai mengalami kenaikan lagi. Normally kayak gitu. Nah, kalau misalnya si Harris menang, let's say Harris mengalami dia menang gitu ya. Reaksi awalnya itu kemungkinan akan negatif, teman-teman. Ya, reaksi awalnya itu akan negatif. Possibly mungkin dia akan wick down ke bawah gitu ya untuk market. Untuk Bitcoin mungkin akan wick down ke bawah. Ke sini gitu ya. Baru nanti ya untuk naik ke atas lagi gitu. Tapi harusnya menurut saya ini lebih karena V-shape recovery sih. Karena orang tahu nanti pada saat let's say misalnya Harris menang gitu ya ke bawah, tapi V-shape recovery ini kenapa terjadi? Karena sebenarnya Kamala itu secara mereka punya policy itu nggak terlalu ada negatifnya ke kripto gitu. Cuma lebih ke arah Trump lebih support, Kamala netral gitu. Nah, dari sini possibly akan konsolidasi dulu, baru market mulai mengalami kenaikan. Overall sih saya lihat sebenarnya masih cukup positif kuartal 4. Tapi kalau misalnya dia breakdown seperti ini, yang saya mau tahu adalah kita close-nya gimana. Kalau misalnya kita close masih oke, masih bisa mengalami kenaikan. Tapi kalau ternyata turun, ya harus watch out ya, harus hati-hati. Tapi ini rough idea-nya yang saya pikirkan tuh kira-kira seperti ini. Drop seperti ini berapa? Ya 3% drop atau maybe more sih. Mungkin bisa testing 64 possibly. Ya untuk kalau misalnya Kamala menang ya 64.000 itu make sense juga sih. Karena ini area ini tuh. Kira-kira semoga ini sedikit membantu teman-teman ya secara outlook dari election. Nah, lalu yang saya mau bahas itu sebenarnya mengenai perbedaan. Kalau misalnya perbedaan dari misalnya Trump menang sama Kamala menang ya. Sebenarnya akan lebih berbeda dari di SEC ya. Siapa chairman SEC-nya? Karena kalau misalnya Harris yang menang atau Kamala Harris yang menang, kemungkinan si Gary Gensler itu akan lanjut di elect. Nah, itu yang akan menjadi cukup bahaya gitu. Karena kan SEC itu lagi gencor-gencornya ke regulasi di kripto. Bukan artinya kripto nggak menepati regulasi, cuma sebenarnya mereka banyak
banyak yang target, tapi targetnya lebih ke arah ke kripto gitu. Kalau Trump menang, Gensler itu bakal dipecat. Jadi positifnya tuh di situ, teman-teman. Jadi inilah outlooknya. Mungkin sedikit membantu teman-teman semua. Ya, jadi kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa tuh share videonya, like ataupun subscribe juga teman-teman. Dan ya, see you in the next video and bye bye.